Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazli Kuwana Artoma dengan NIM 144230008. Di sini saya akan menjelaskan tentang input data dan memasukkan frekuensi satu variabel, membuat diagram pie, dan menganalisis regresi. Sebelum itu yang kita siapkan ada aplikasi SPSS tentunya, ada sebuah data, lalu data dari responden. Nah, untuk pertama-tama setelah membuka aplikasi SPSS, kita membuka variable view. Untuk nama kita singkat menjadi JK yaitu jenis kelamin, AG yaitu angkatan, terus ada PS itu program studi, PS1 itu pertanyaan 1, pertanyaan 2, dan pertanyaan 3. Lalu karena kita tidak ingin memakai desimal, kita nolkan saja semuanya. Untuk JK, kita tulis dengan jenis kelamin, terus AG tadi angkatan, lalu ada program studi. Nah, di P1 kita masukkan pernyataannya. Value-nya ini merupakan angka yang mempersepsikan, seperti contoh 1 itu sebagai laki, 2 itu perempuan. Untuk angkatan, angka 1 itu untuk angkatan 2021, 2 itu untuk angkatan 2022, 3 untuk angkatan 2023, 4 untuk angkatan 2024. Nah, untuk program studi, angka 1 itu untuk humas, 2 itu untuk komunikasi, 3 itu untuk politik, 4 itu untuk marketing communication. Nah, untuk pertanyaan 1, kita menggunakan skala Likert, jadi itu tiga itu netral, 4 itu tidak setuju, 5 itu sangat tidak setuju. Lalu kita copy ke semua pertanyaan. Nah, untuk bagian measure, karena jenis kelamin measure-nya tidak nominal karena angkanya tidak dapat diperhitungkan. Nah, untuk yang lain ini scale karena besar datanya dapat dianalisis. Nah, lalu kita ke data view untuk menginput semua data.
Nah, begitu cara untuk menginput data di aplikasi SPSS. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang frekuensi satu variabel dan bagaimana cara membuat diagram pie. Nah, di sini ada sebuah data, lalu kita ke analyze, lalu ke descriptive statistics, terus ke frequency. Lalu kita pindahkan ke sebelah kanan. Dan di sini terlihat sebuah data frekuensi satu variabel. Dan itu menunjukkan sebuah populasinya berapa, dan frekuensi itu sebuah jawabannya. Ada tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Lalu jika ingin melihat sebuah diagram pie-nya, kita ke analyze, descriptive statistics, terus ke frequency, terus ke diagram pie charts, terus continue. Nah, kita mengambil salah satu contoh. Ceritanya informasi yang diberikan tidak ada kesalahan. Di sini karena tidak ada nomor di dalam lingkarannya, kita pencet 2 kali, lalu pencet, lalu close. Lalu terlihat sebuah angkanya di dalam sebuah lingkarannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh cara frekuensi satu variabel dan diagram pie menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi. Nah, untuk analisis regresi, kita harus mentransform atau mengcompute variabel X dan Y. Seluruh variabel X ditambahkan. Lalu pencet OK. Lalu keluar hasil total dari variabel X. Lalu kita juga dengan variabel Y kita tambahkan seluruhnya. Nah, ini terlihat ada variabel X dan Y. Lalu untuk regresi variabel X dan Y, kita pencet analyze, lalu ke regression, ke linear, lalu pindah variabel X yang tadi dijumlah ke independent, lalu yang Y pindah ke dependent. Nah, pada tabel summary, dapat dijelaskan tentang besar nilai korelasi atau hubungan R, yaitu sebesar 0,824 dari output tersebut diperoleh koefisien R² sebesar 0,679 yang mengandung pengertian bahwa variabel bebas dapat mempengaruhi perubahan variabel terkait sebesar 0,679 atau 67,9%. Sedangkan sisanya 32,1% dari 100% kurang 67,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. Pada tabel ANOVA menjelaskan tentang model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,091 dapat tingkat dari signifikan sebesar
lebih besar 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat dipakai untuk memprediksi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk variabel convergence, pertama dilihat dulu persamaan dari linear, yaitu Y sama dengan alpha plus beta X. Konvergenya dari 4,368, X-nya dari 0,887. Sehingga persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut. Y plus A plus B XY sama dengan 438 plus 0,887X. Persamaan tersebut dapat diterjemahkan sebagai berikut. Alpha 4368 artinya apabila sebesar 0 maka X sebesar 4,368. B sama dengan 0,887 artinya dengan Y bernilai terhadap tidak berubah, maka setiap peningkatan X sebesar satu satuan akan meningkatkan Y sebesar 0,887. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.